Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki hari Kamis ya. Hari ini kita memasuki ke tema 7, subtema 3, pembelajaran kedua. Coba sekarang kalian buka halaman 125 di pembelajaran 2. Kita baca teksnya bersama-sama. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Nah, itu coba kalian pikirkan dulu. Apa saja? Nah, sekarang kita masuk ke halaman 126. Nah, sebagian besar bumi itu terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Kita lihat halaman 1. Gambar pertama, itu ada angka, itu menunjukkan tanda kedalaman air. Yang kedua, ada tanda dilarang mendorong. Yang ketiga, dilarang terjun langsung di dalam kolam dangkal. Yang keempat, dilarang berenang sendiri. Yang kelima, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Nah, itu ya untuk peraturan di kolam renang seperti itu. Nah, sekarang untuk halaman 127, Pak Hoirul akan putarkan satu buah video agar kalian jelas menyimaknya. Ya, untuk halaman 127 silakan kalian buka dan kalian simak. 1, 2, 3. Bismillah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Masih ingatkah kamu tentang perkembangan alat komunikasi? Nah, hari ini kita akan lanjutkan kembali tentang perkembangan alat komunikasi. Yaitu ada alat komunikasi tradisional dan ada alat komunikasi modern. Masih ingatkah kamu untuk berhubungan atau bergaul dengan teman atau saudara yang jauh, manusia menciptakan alat-alat komunikasi agar bisa tetap berhubungan dan bisa tetap berkomunikasi dengan saudaranya atau teman-temannya yang berada jauh dari mereka. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal oleh masyarakat. Yang kemarin kita sudah belajar tentang cara surat menyurat yang awalnya menggunakan daun lontar. Kemudian orang zaman dahulu juga menggunakan prasasti dan gong untuk berkomunikasi dengan orang yang berada jauh dari mereka. Selain daun lontar, prasasti dan gong, orang zaman dulu juga menggunakan lonceng. Nah, kemudian pada masa berikutnya muncullah telegraf dan pesawat telepon. Telegraf dan pesawat telepon digunakan untuk menghubungi teman-teman atau saudara yang berada jauh dari kita. Dengan adanya teknologi, telepon pun berkembang menjadi telepon genggam atau yang biasa disebut ponsel. Telepon yang dulu bentuknya sangat besar dan tidak bisa dibawa kemana-mana, kini telepon bentuknya sangat kecil dan ringan sehingga
mudah untuk dibawa kemana-mana. Nah, ponsel ini merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Apakah kalian menggunakan ponsel atau handphone? Nah, itu adalah alat komunikasi modern yang digunakan oleh orang-orang saat ini. Nah, setelah menyimak video tadi, sekarang kita buka halaman 129. Nah, itu kalian coba lengkapi kosakata yang ada di situ ya. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, soalnya ditulis boleh. Kemudian setelah ini Pak Horol akan berikan satu buah video lagi yang menjelaskan tentang halaman 129 dan 130. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mengamati. Ibu akan membacakan sebuah cerita. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun, mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat setiap orang pasti berbeda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Di sini kita akan melihat beberapa contoh sifat dan ciri-cirinya. Yang pertama, sopan. Ciri-ciri sopan yaitu menghormati setiap orang. Contohnya, kalian menghormati orang yang lebih tua dari kalian, menghormati teman sesama kalian, dan menghormati adik kalian. Kemudian yang kedua, sombong. Sombong ciri-cirinya yaitu selalu merasa lebih baik dari yang lain. Contohnya, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, dan merasa lebih kaya. Kalau kalian merasa seperti itu, berarti kalian adalah orang yang sombong. Kemudian yang ketiga, keras kepala. Keras kepala ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, rendah hati. Rendah hati ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Contohnya, selalu menghargai teman, tidak pernah pilih-pilih saat berteman. Kemudian yang kelima, humoris. Humoris ciri-cirinya yaitu senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Merasa senang ketika bisa melihat orang lain tertawa. Tapi bukan dengan hinaan dengan cacian, membuat mereka tertawa dengan keriangan kita. Nah, setelah menyaksikan video tadi, sekarang kita lihat halaman 131. Coba diingat-ingat. Siapa temanmu, sifatnya bagaimana, kebiasaannya bagaimana. Coba cari 5 temanmu saja ya. Cari 5 temanmu. Kemudian kalian isi itu, diingat-ingat bagaimana sifatnya, kebiasaannya. Jelas? Nah, jika jelas, nanti hasilnya bisa dikirimkan ke Pak Horul ya. Mungkin cukup itu saja yang bisa Pak Horul sampaikan. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan ya. Kemudian jangan lupa untuk sholatnya lancar, harus 5 waktu, ngaji, hafalan, jangan lupa makan makanan bergizi, selalu cuci tangan setiap
waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.